kalau ditanya apakah memang akan berpotensi menjadi masalah di masa dewasanya, pasti ada ya Bu ya, pasti gitu. Apalagi misalnya mereka masih mengalami trauma, persoalan itu tidak selesai, tidak ada dukungan dari orang sekitar, minimal keluarga misalnya dalam. Bincang-bincang Sobat KPAI. Selamat siang Sobat KPAI semua, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Nah Sobat KPAI, siang hari ini kita sudah kehadiran seorang narasumber ya, narasumber. Beliau ini dari Ikatan Psikologi Klinis Indonesia. Dan beliau adalah salah satu nominator Anugerah KPAI di 2022 yang masuk ke dalam kategori organisasi profesi peduli anak. Nah, mari kita sapa dulu ya Sobat KPAI. Selamat siang Ibu Rifko. Selamat siang Bu Helmina. Ibu Rifko, terima kasih nih atas kehadirannya di sela-sela kesibukannya. Yang kita tahu bahwa beliau jam istirahatnya itu sangat kurang sekali ya Bu. Oke, kita juga baru makan siang dan ternyata Ibu Rifko itu infonya tidak ada jadwal makan siang dan dipepet-pepetin ya Bu Rifko ya di sela-sela waktunya. Baik, terima kasih Ibu Rifko sudah hadir di podcast KPAI. Nah Bu Rifko sekarang kegiatannya apa aja ini Bu Rifko di rumah sakit ya Bu Rifko ya? Iya, kebetulan saya psikolog klinis muda. Kalau jabatan fungsionalnya itu psikolog klinis muda, tapi orangnya udah nggak muda ya Bu Helwina. Masih muda kok Bu, masih muda. Jadi jabatan fungsionalnya psikolog klinis muda di RSUD Panembahan Senopati, Bantul, Yogyakarta Bu. Oh, di Bantul ya? Ya, di Bantul saya. Bu Rifko, selama bertugas jadi psikolog klinis, apa nih Bu kasus-kasus mungkin yang ditemui terkait dengan perlindungan anak Ibu? Jadi gini Bu Helwina, saya secara singkat boleh saya ceritain sedikit. Jadi saya itu di Bantul kebetulan baru 4 tahun, baru mutasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi saya 15 tahun berkarir di psikolog klinis di rumah sakit sebelumnya, di rumah sakit provinsi. Kebetulan juga saya waktu itu juga aktif di lembaga perlindungan anak, kemudian sempat di P2TP2A juga. Di rumah sakit cukup lumayan banyak ya untuk kasus-kasus penanganan kasus-kasus biasanya sih lebih ke pemeriksaan anak ini mengalami trauma atau tidak, kemudian bagaimana juga psikolog latar belakang psikolog si pelaku ini dalam hal pada anak misalnya yang menjadi pelaku adalah anak, itu juga sebenarnya sudah sejak 2005 saya tangani sebenarnya. Berarti udah lama banget ya Bu concern di ini ya, anak ya Bu ya. Nah, ya kebetulan memang passion saya juga memang di psikolog anak memang Bu Helwina. Kasus-kasus apa Bu yang tertinggi yang pernah ditanganin Ibu? Yang luar biasa ya, maksudnya angkanya. Kalau tren yang sekarang itu perundungan ya Ibu ya, yang sekarang, yang saat ini. Dan dan sekarang justru saya ini sedang mengevaluasi dengan psikiater saya yang di sini. Kebetulan psikiater saya ini subspesialis anak dan remaja, jadi concern beliau juga ke anak dan remaja. Kami mendapati beberapa pasien dewasa setelah kami assessment, baik atau anamnesa dari yang bersangkutan maupun anamnesa dari keluarga dan lingkungan itu, ternyata pasien-pasien dewasa ini juga memang ada juga yang berasal dulu ketika masa kecil dan remajanya juga mengalami perundungan. Nah, itu tuh bikin tamparan banget Bu Helwina bagi kami sebenarnya. Oke. Bu, kalau misalnya kan ini orang dewasa yang pernah mengalami perundungan di waktu kecil ya Bu, itu biasanya akan terbawa nggak sih ketika mereka dewasa? Nah itu tadi yang seperti saya sampaikan Mbak Helwina, karena memang sekarang itu banyak pasien dewasa maupun juga remaja ya gitu. Ini terutama remaja yang betul-betul kami kawal sekarang ini adalah
Kalau ditanya apakah memang akan berpotensi menjadi masalah di masa dewasanya, pasti ada ya Bu ya, pasti itu. Apalagi misalnya mereka masih mengalami trauma, persoalan itu tidak selesai, tidak ada dukungan dari orang sekitar, minimal keluarga misalnya dalam ketika bagaimana mereka menghadapi perundungan sebelumnya misalnya, itu pasti akan menimbulkan masalah. Tapi apakah semuanya, tentu bisa saja tidak gitu ya. Nah, hanya saja memang sekarang ini kami memang betul memperhatikan, dan memang banyak sekali Bu Helwina yang kami dapatkan pasien maupun schizofren maupun depresi maupun depresi dengan psikotik itu ternyata latar belakangnya salah satunya adalah mereka ke masa kecil, masa remajanya pernah mengalami mendapatkan perundungan itu tadi. Ya Allah, luar biasa ya Bu ya. Kasus-kasusnya Ya, ternyata berefek ke depannya ya ya, Bu. betul, Ya. betul sekali. Nah, Bu Rifko, seperti yang kita tahu kan zaman saat ini ya, saat ini itu kan semua serba digital. Nah, Betul. sebenarnya kasus-kasus perundungan itu kan juga kerap muncul ya Bu di medsos-medsos, dan itu kan vulgar sekali ya kalau kami melihat. Bahkan ada yang saling beradu fisik, anak perempuan gitu ya, sampai Ya, mengalami sebuah luka, dan juga luka psikis juga ya Bu ya. Nah, ya, sebenarnya Bu, betul. kalau menurut pandangan Ibu Rifko sebagai seorang psikolog klinis, bagaimana peran ibu pada pengasuhan anak, Bu? Tentu tidak kita nafikan juga perannya ayah ya, Bu, tapi Ya, bagaimana nih seorang ibu mengambil posisi ketika anak mengalami permasalahan, Ibu? oke. Eh, kita tuh mau nggak mau ya, Bu Helwina, suka tidak suka, siap tidak siap, perkembangan teknologi saat ini sangat pesat gitu ya. Terus hanya saja yang harus kita, ini saya nggak nge-lag ya, Bu Helwina. Enggak, aman-aman Ibu, Oke. aman. Tadi seperti yang saya sampaikan, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini tentunya gitu ya. Uh, Ya. yang kita ketahui bersama bahwa perkembangan otak anak itu sebenarnya sangat tergantung dengan dari nutrisi dan stimulasi dari lingkungan, termasuk juga salah satunya dari pola asuh orang tua tentunya. Nah, kekurangan stimulus atau kelebihan stimulus ini tentu akan mengganggu tumbuh kembang anak. Ini kaitannya dengan perkembangan teknologi tadi. Gangguannya itu bisa mulai berupa dari gangguan sensori, gangguan motorik, maupun sampai mempengaruhi gangguan dari proses kecerdasan maupun dari perilaku itu sendiri, gitu kan ya. Terkait dengan dampak teknologi dan gadget terhadap anak pada saat ini, kita nggak nutup mata, apalagi pada saat pandemi ya, Bu Helwina. Ya, Semua betul. kita harus menggunakan gawai, menggunakan gadget. Ya, semua. Pada saat PJJ pun kan menggunakan gawai ya, Bu. Iya gitu kan, kita mau anak-anak nggak boleh pegang gitu, tapi kenyataannya mereka harus terpapar dengan hal tersebut gitu kan ya. Nah, yang harus diantisipasi orang tua selain tadi saya sebutkan bahwa adalah kita juga tetap harus mengedepankan pola asuh yang positif tentunya buat anak-anak kita, tapi kita juga harus menjaga ya bahwa karena gini, persepsi pertama di otak yang akan disimpan melalui informasi itu tergantung informasi yang diterima oleh anak. Kalau dia mendapatkan informasi yang positif, maka mereka kondisinya akan baik-baik saja. Kebalikannya ketika yang mendapatkan yang dikonsumsi adalah informasi negatif, maka akan mengalami keadaan yang kurang baik di dalam otak anak itu sendiri. Gitu. Jadi yang jelas pola asuh, peran lingkungan terutama orang tua dalam hal ini tentunya ibu, karena ibu pasti tentu yang sangat concern dengan, walaupun tadi ya Mbak Helwina bilang kita tidak menafikan peran ayah di sini gitu, tapi kan ibu biasanya lebih cerewet ya Bu Helwina ya gitu. Jadi peran ibu itu penting banget agar anak ini terhindar dari paparan informasi yang tidak sesuai dan kemungkinan mungkin menimbulkan efek negatif ya seperti itu. Nah, Bu Rifko, bagaimana seorang ibu itu harus bisa melakukan pendampingan kepada anak-anaknya, kemudian dia tidak kudet juga, kurang update sama media-media sosial ya. Nah, ini gimana caranya ibu, tips-tipsnya gitu ya, biar seorang ibu itu bisa leluasa tapi anak tidak merasa diawasi.
Ada nggak Bu trik-triknya ini? Ya, ini dari kacamata psikolog dan juga saya sebagai seorang ibu ya, Bu Helwina yang sudah memang Ya, mempraktekkan ke anak-anak gitu ya. Kalau betul menurut betul. saya, orang tua memang harus melek teknologi ya, Bu Helwina ya, hari kayak gini Ya, gitu kan. Tapi ah, bukan berarti kalau tidak melek teknologi itu tidak gaul ya, Bu Helwina gitu kan. Jadi memang harus melek teknologi gitu kan. Orang tua terutama ibu itu harus tahu aplikasi-aplikasi apa yang dibuka atau ditonton oleh anak-anak. Kalau perlu mm-mm. kita punya atau diikutin. Terus terang Bu Helena, saya dulu berapa tahun yang lalu ya ketika anak saya yang pertama SMP, saya Mm-mm. punya Instagram itu gara-gara dia mulai punya Instagram. Oh begitu. Iya Jadi Bu, ibu jadi followersnya anak ya iya, di iya. Paling tidak saya dari situ. Dulu kan mainan zaman usia saya tahun 2000-an, anak saya itu SD berarti sekitar 2010 ya gitu 2012 kayak ya. gitu. Mainan kita kan masih Facebook ya Bu ya. Mereka sudah Instagram gitu. Nah, Iya. sudah tuh akhirnya saya mendownload Instagram ya sudahlah ikut-ikutan. Nah, jadi itu perlu di awal juga harus ada komunikasi, harus Mm-mm. ada pembatasan di awal ya Bu ya, jangan sampai anak itu udah bebas tanpa tanpa adanya pembatasan. Ada Ya. pembatasan itu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sifatnya kita bukan mengawasi, kita hanya mengawasi bukan jadi satpam ya Bu Helwina ya. Iya, betul. Jadi kita tuh lebih bersifat memberi rambu-rambu, kemudian membahas setiap teknologi yang lagi tren dan pemanfaatnya kepada hal yang tepat tentunya. Ini sebagai contoh aja Bu Helwina, maraknya TikTok misalnya gitu. Saya dulu Ya, antipati terhadap TikTok Bu, antipati. ya, Ini nggak iklan ya, nggak apa-apa kan nyebut ya. ya Bapak. Jadi saya sempat antipati terhadap TikTok karena kan yang awal-awal muncul itu kan lebih ke yang joget-joget nggak jelas kayak gitu. Nah, tapi kalau semakin ke sini saya semakin memperhatikan kok ada hal lainnya yang diinformasikan lewat TikTok. Nah, terus ketika anak saya akhirnya harus membeli gadget pada saat SMP dan kebetulan itu pandemi ya. Saya kok lihat di handphone dia yang baru itu sudah terdownload Bu, jadi sudah otomatis di HP itu udah ada Ya TikToknya. sudah ada langsung. Iya, gitu kan. Nah, produk-produk baru kan seperti itu ya. Terus saya Mm-mm. bilang, nah kalau memang tidak digunakan, dihapus aja, saya bilang kayak gitu. Nah, tapi si kakak, karena kakak waktu itu sudah uh, SMA kelas 3, dia bilang gini, Bunda lihat deh, di materi TikTok itu sebenarnya ada pembelajaran kok, Bun. Gitu. Terus akhirnya saya Ya. lihat, oh ternyata ada pelajaran sejarah, Bu. Oh ada pelajaran. Oh, oke, saya bilang. Tapi sekali lagi, rambu-rambu tetap harus kita jelaskan sejak awal. Ya. Nah, jadi itu sih Bu Gimana ini Herlina. Bu eh, cara memberikan rambu-rambu itu terutama ke anak remaja ya Bu? Itu gimana kita caranya untuk menyampaikan ke mereka? Ini secara luas sih sebenarnya ya Bu ya, bukan hanya sekedar teknologi saja. Ya. Kalau saya karena kebetulan juga psikolog anak dan remaja dan juga anak-anak saya sekarang udah yang satu udah masuk dewasa awal ya, yang satu remaja ini. Saya selalu Berarti bilang kekhawatiran-kekhawatiran kita sebagai orang tua kadang-kadang itu mungkin terlalu jauh ya Bu ya. Ketika misalnya anak gadis kita sudah menstruasi misalnya gitu. Kita udah takut nih gimana gimana gitu. Tapi kan kita tahu gitu bagaimana harusnya mereka membatasi ketika mereka sudah menstruasi. Nah, hal itu didiskusikan dengan apa ya? Uh, Cara kita berkomunikasi sesuai dengan usianya tentunya. Kita nggak usah terlalu tinggi. Kamu ya. nanti kalau sudah menstruasi hamil loh, misalnya kayak gitu. Atau Oke. misalnya, Nah, hamil kenapa nggak dijelasin ya Bu? Kan nah, kebanyakan orang tua itu kan begitu aja. Udah kamu hamil nanti kalau pacaran. nah itu Bu, termasuk dengan teknologi. Misalnya kita langsung ngasih bahwa, nak, kalau saya sih dulu kaitannya sama televisi ya Bu ya, karena kita lebih ngamati televisi dulu ya. Bahwa itu loh, di televisi itu kan ada tayangan yang tulisannya BO 13 plus gitu. Nah, perhatikan seperti itu. Kemudian saya juga menyampaikan, hati-hati. Kadang-kadang kamu nonton YouTube tapi tahu-tahu terus ada iklan gitu. Nah,
Nah, karena saya itu penggiat kekerasan, penanganan kekerasan dari preventif promotif gitu kan. Saya tuh mungkin Bu Helwina pernah lihat yang video tentang narkolema itu loh Bu, narkotika. Oh, Nah, itu saya kan ya. punya di laptop saya. Anak saya pernah buka-buka, terus dia jadi tahu, oh gitu ya dampaknya. Jadi sedini mungkin mereka tahu dampaknya Ibu dengan cara bahasa, Oke. dengan bahasa yang mereka miliki. Jadi mereka tuh udah antisipasi gitu. Bahkan si kakak pertama ini malah misalnya kayak novel, dia sudah pencipta novel sejak SD. Kalau itu udah ada, mohon maaf ya, misalnya di novel itu sudah ada kata ciuman, dia tidak akan melanjutkan buku tersebut gitu. Oh, Baca. oke. Jadi dia sudah tersaring sendiri ya, Bu Ya, ya? jadi rambu-rambunya juga jangan terlalu jadi serem ya Bu ya. Ya, kadang kan ini Bu Rifko, banyak orang tua yang memang tidak ada ya Bu ilmunya untuk Ya, sekolah parenting jadi orang itu. tua. Tapi kan Betul. ya tidak ada salahnya para orang tua juga belajar ya banyak hal yang bisa dipelajari dari media-media sosial. Nah, Ya, Bu betul. Rifko, kalau dari pengamatan Ibu sebagai seorang psikolog klinis, apa sih Bu dampak buruk dari anak yang terlalu sering terpapar media sosial dan juga game online Bu? Ada nggak sih dampak buruk yang benar-benar itu harus dihindari oleh anak? Saya barusan dapat pasien sebenarnya tentang yang kecanduan gadget. Tapi Ibu Helwina, kita tidak usah terlalu jauh terhadap yang akhirnya kecanduan. Kalau kecanduan itu kan sudah dalam tanda kutip Ya, udah mengalami nggak bisa gangguan lepas berarti ya. itu ya. Ya. Nah, sebenarnya ketika seorang anak ya, dan ini mohon maaf banget, kadang para orang tua itu kan usia 2 tahun udah terpapar ya anak-anak itu dengan tablet segala Nah, macam gitu. Yang iya, penting anak diam deh. Beralih nih Bu dari TV ke HP. Nah, yang penting anak duduk diam nggak nangis gitu kan. Ada yang dia lihat gitu. Padahal justru dengan ini, dengan kalau tadi Bu Helena nanya, apakah ada dampak buruk? Itu dimulai dari kemungkinan terjadinya keterlambatan tumbuh kembang anak. oke. Mulai dari perkembangan bahasa, gara-gara dia Mm-mm. terlalu asik dengan apa yang dia tonton, tidak perlu komunikasi dua arah, Ya. atau yang ditonton dia belum bisa bicara, tapi mohon maaf, yang ditonton mungkin kartun yang tidak berkomunikasi. Ya, Ada ya, kan ya. ya Bu ya, yang film kartun Ada. dia tidak berkomunikasi. Kemudian ada juga yang dia tidak menggunakan bahasa kita, gitu. Akhirnya dia ngikut bahasa Iya, mana. betul, betul. Itu banyak pasien saya Bu. Banyak banget kita temui itu. Karena Iya, itu kan bahasanya ada bahasa Inggris atau iya, bahasa negara lain kan iya. seperti itu. Itu bagus sih Bu Sementara Elvina, tapi kan iya, kalau dia belum selesai bahasa ibunya, kan biasanya kalau di nah iya, itu bahasa ibunya dia selesai dulu, mm, itu boleh dia iya, mengejar bahasa yang lain boleh. Tapi kalau dia belum selesai itu nanti biasanya akan mengalami gangguan perkembangan bahasa. Nah, saya lanjutkan dikit ya oke, Ibu ya. Nanti perkembangan bahasa, kemudian kemampuan motorik juga tidak apa ya, istilahnya dia pasif kan Bu, tidak, misalnya tidak iya, belajar memfungsikan tangannya dengan baik, kemudian tidak berupaya untuk sampai tidak tertarik bermain sepeda misalnya, sampai ke gangguan. bahkan ya Bu, sampai Iya, mengalami bicara ya. iya, Oke, sampai ke perkembangan sosial karena dia ngerasa ya, nyaman, tidak perlu harus berkomunikasi itu lagi. Belum lagi yang tadi kita bicara sampai ke canduan gadget mm, itu, Bu. iya. Nah, Bu Rifko, bagaimana cara mengatasi ya anak yang sudah terlanjur nih, misalnya kan ibu-ibu muda ya Bu, cenderung kan memberikan anaknya gadget itu di Hmm. usia 2 tahun, Ibu, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, kalau dia sudah terlanjur mengalami tidak bisa lepas dari gadget, apa nih Bu yang harus dilakukan oleh orang tuanya? Karena kan orang tuanya yang memberikan izin itu kan, yang permisif terhadap anak menggunakan gadget dari kecil. Nah, ini bagaimana Ibu untuk orang tua untuk melakukan rehab ya, rehab secara internal dulu. Ya, Ini bagaimana? kalau saya ya Bu Helwina, terus terang, kalau misalnya ada orang tua yang membawa anaknya yang sudah kecanduan gadget gitu kan, biasanya saya nanya dulu, ibu akan konsisten nggak?
kita. Karena saya cuman hanya memberikan edukasi. Anaknya mungkin bisa Ya. dititipin ke saya terapi, tapi terapi berapa kali sih Bu dalam seminggu gitu? Berapa jam sih dia ketemu saya gitu? Lebih banyak kan dengan orang Iya. tuanya. Biasanya akan saya tanyakan, Ibu akan konsisten tidak? Kita akan memerlukan ketegasan orang tua. Tegas itu bukan keras ya Bu ya, tegas. Oke. Konsisten tidak lagi, Tegas. konsisten tidak lagi memberikan handphone misalnya. Oke. Konsisten kalau anak menangis karena biasanya orang tua yang datang ngamuk Bu gitu. Ya. Nah, iya Bu, kalau anaknya tantrum luar biasa nih Bu, karena udah biasa kan Iya. diberikan. Iya. Nah, itu bagaimana Biasanya kalau sudah tantrum biasanya saya akan kerjasama dengan psikiater biasanya. Mungkin ada obat yang harus dikonsumsi gitu. Oke, oke. Kalau Jadi dari sampai itu ya Bu, berpengaruh kepada sel-sel di otak ya? Iya, betul Ibu, betul. Nah, terus habis itu biasanya akan saya bilang bahwa Ibu saat ini dia ngamuk tidak mau lepas dari HP. Ketika dia nangis terus Ibu turutin gitu. Itu nanti jadi senjatanya loh. Nanti dia beranjak besar dikit, dia pingin motor, nanti caranya gitu lagi gitu. Nah, biasanya memang akan saya edukasi seperti itu Bu Helena. Jadi yang terpenting adalah dia, ya orang tua harus tegas, konsisten bahwa tidak memberikan HP lagi. Kemudian mohon maaf, orang tua juga harus jadi contoh. Jadi jangan juga anaknya nggak boleh pegang HP, ibu bapaknya di rumah HP terus. Iya, pegang HP terus ya Bu. Iya, kadang-kadang saya juga diprotes Bu Helwina. Ketika misalnya ini saya sih di keluarga saya pada saat pandemi ada kesepakatan misalnya jam tertentu ya semua nggak pegang HP. Kadang-kadang saya juga masih minta maaf misalnya, Bunda ini kerjaan loh di handphone ya gitu kan. Oh nggak bisa. Jadi ya memang itu tadi, memang kita mau, saya juga mengakui juga kadang-kadang masih ada minta maaf sama anak-anak. Terus selain itu juga apa ya Bu ya, konsisten tentunya ya. Selain tegas kita juga konsisten gitu. Dan mungkin tetap harus apa ya, ada pengalihan kegiatan. Nah, misalnya ya sekarang mungkin mulai main monopoli lagi mungkin Bu, main ular tangga mungkin yang kayak gitu-gitu. Iya betul. Ya. Sebenarnya di gadget itu pun ada tuh Bu. Iya. Ya tapi kan dengan gadget kan dia tidak perlu ada orang lain yang apa sambil bermain. Ini Bu Helwina, saya jadi keinget anak-anak sekarang tuh kan kalau berkumpul ya bukan saling ngobrol, tapi mabar, main bareng. Iya Bu, saya pun kerap menemui itu sih di anak-anak ya. Jadi saling ngobrol gitu ya. Sebenarnya sih itu ada sisi positifnya nggak sih Bu? Iya, iya. Saya juga kebetulan anak saya itu lebih suka teman-temannya yang ngumpul di rumah. Tapi saya perhatikan kadang-kadang saya nguping ya Bu ya. Ini kok mereka diem-diem aja ya, pasti ada sesuatu. Nanti saya japri. Dia kan dia nggak mau ya. Kita juga harus memberi space area di mana kita tidak usah ikut campur gitu kan ya. Jadi saya biasanya cuma WA aja. Jadi saya nggak nongol di ruangan di mana mereka berkumpul. Saya biasanya WA. Mas, dari tadi diem-dieman aja, pasti main game nih ya, saya bilang kayak gitu. Iya Bun, oke. Kamu berapa jam berkumpul, itu hanya boleh 30% kamu main bareng, saya bilang kayak gitu. Selebihnya ya bicara, ngapain kek, saya bilang kayak gitu. Biasanya itu yang saya lakukan, Bu. Baik, Bu Rifko, saya ini penasaran ya, kan anak-anak zaman sekarang itu lebih sering mantengin HP gitu ya. Nah, bener nggak sih Bu, kalau misalnya kita memberikan nasihat ke anak-anak yang ada di era digital ini, kalau melalui WhatsApp atau melalui media lainnya, itu lebih ampuh daripada kita berkomunikasi langsung untuk menyampaikannya. Karena ada beberapa berita-berita yang simpang siur seperti itu gitu. Oh iya, ini lebih ke anak atau lebih ke kita ya Bu ya maksudnya? Ke anaknya. Karena ini harusnya berbicaranya dengan ranah penelitian ya Bu ya kalau kita membuktikan, tapi ini pengamatan saja. Kalau dari pengamatan saya, malah justru harus diwaspadai ya Bu Helwina ya, karena kadang-kadang gini.
misalnya di WhatsApp aja, kita aja deh sesama dewasa ya Bu ya. Kadang mungkin ketika saya mungkin Bu Helwina WA saya jawabannya biasa sebenarnya, tapi karena mungkin gaya cara membaca kita intonasinya berbeda, jadi salah Berbeda tangkap ya. kan Bu. Nah, Ya, walaupun sudah dikasih smiley senyum misalnya gitu kan. Nah, justru saya mengkhawatirkan itu. Khawatirnya emosi tidak didapatkan oleh mereka. Sementara kalau kita berkomunikasi secara langsung gitu kan ya, apa namanya, mereka menangkap emosi yang kita munculkan sebenarnya bukan emosi marah misalnya, kita berbicara dengan kasih sayang juga gitu. Walaupun mohon maaf Bu, tidak menutup kemungkinan memang ada beberapa anak yang dia menghindari komunikasi, misalnya berkomunikasi langsung, terus lebih suka dengan WhatsApp, itu memang mungkin saja ada seperti itu. Tapi mungkin kepada orang tua tetap mengupayakan. Kalau misalnya ya Bu ya, kalau ini salah satu tip ya. Kalau tidak memungkinkan dilaksanakan itu di rumah, apalagi misalnya nih punya anak dua, ketika satu mau diajak bicara, yang satu tidak ingin mendengarkan misalnya, ya udah salah satu diajak keluar. Kita nongkrong cantik lah misalnya berduaan, cari momen ngopi waktu gitu ya untuk Bu ya sama ngopi. anak remajanya ya. Ya betul. Nah jadi di situ kan bisa lebih nangkep daripada mungkin di rumah, mungkin kan nanti didengar adek, nanti aku diolokin adek misalnya seperti itu. Iya, iya. Saya sering tuh Bu menerapkan hal seperti itu, ngajak anak yang sudah apa ya, remaja menuju dewasa itu sambil ngopi gitu ya, Ya betul nongkrong. Bu. Ini ya nongkrong. Iya, ibunya juga perlu healing kan Bu. Iya, iya. Sepertinya memang ibu-ibu zaman sekarang harus belajar untuk memahami anak-anak usia remaja juga ya Bu ya. Jadi sehingga komunikasinya mungkin bisa nyambung ya Bu. Oke, Ya Bu Rifko, kan kita besok memperingati Hari Ibu ini ya Bu Rifko, kebetulan momennya pas ya. banget ya. Nah, kira-kira ini Ibu Rifko ingin menyampaikan pesan dan kesan apa untuk Hari Ibu di tahun 2022 ini, terutama saat ini era digital sudah semakin maju, tapi juga stuntingnya juga masih belum teratasi. Iya betul. Mungkin Ibu Rifko bisa memberikan kesan-kesan dan pesan-pesannya, Ibu. Oke, menurut saya tadi sebenarnya di awal sudah saya sampaikan Ibu ya, bahwa Ya, kita sebagai seorang ibu di zaman digital teknologi yang luar biasa ini memang mau tidak mau, siap tidak siap, suka tidak siap, suka tidak suka tidak suka, kita juga memang harus mampu mengikuti gitu loh. Tidak juga harus selalu aktif juga tidak gitu. Tapi bukan berarti kemudian menjadi sangat tergantung juga dengan digital. Nanti kita bukan hanya harus terapi anak kita, tapi juga harus terapi kita gitu. Tapi terapi orang dewasa. iya, jadi kita tetap harus memprioritaskan komunikasi antar anggota keluarga. Saya kok kurang suka ya Bu Helwina dengan istilah yang penting itu kualitas gitu. Kualitas tetap penting ya Bu ya, tapi kuantitas tetap penting ya Bu, ya, bukan hanya kualitas. ya kualitas Betul. itu tetap penting, tapi kuantitas juga tetap terjaga gitu. Jadi misalnya usahakan sehari-hari kita tetap ada komunikasi, menanyakan kepada anak apa yang dia rencanakan hari ini, apa yang terjadi pada anak hari ini, menanyakan apa yang dia rasakan, kemudian mungkin juga bisa diusahakan tadi Bu, setiap minggu atau minimal 1 bulan sekali kita punya kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Karena mohon maaf, kalau itu tidak kita jaga, kadang-kadang khawatirnya anak kita curhat kepada orang yang tidak tepat. Iya, betul. Nah, itu nanti ketemu di media apa gara-gara kemajuan teknologi, curhatnya sama orang yang di sosial media. Nah, itu kan lebih harus kita waspadai juga Bu Helwina. Mungkin seperti itu. Berbahaya ya Bu sebenarnya ya. Betul, betul. Terakhir nih Bu Rifko, 3 kata untuk Hari Ibu di tahun 2022. Ibu hebat, keluarga hebat. Oke, cakep. Untuk Sobat KPAI semua, semoga apa yang disampaikan nanti bisa menjadi sebuah informasi yang sangat mendidik untuk ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia. Sobat, jangan lupa nyalakan selalu notifikasinya dan jangan lupa
komen, like, dan subscribe channel YouTube Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Salam sehat untuk anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati Hari Ibu. Sejatinya memperingati Hari Ibu adalah memperingati Hari Pergerakan Perempuan Indonesia. Perempuan juga memiliki kontribusi nyata di dalam pembangunan bangsa. Sejak sebelum penjajahan, mereka berjuang di semua lini, merebut kemerdekaan, sekaligus juga memberdayakan perempuan dan melindungi anak dari berbagai macam tantangan pada masanya. Mencapai kesetaraan di dalam bidang pendidikan, mencapai kesetaraan di berbagai lini kehidupan publik. Hari ini, perempuan pun masih memiliki kontribusi nyata untuk membangun bangsa ini. Meskipun tantangan hari ini luar biasa, mulai dari adanya kekerasan terhadap perempuan, kemudian juga perdagangan orang, dan berbagai macam situasi ekonomi dan globalisasi yang tidak mudah bagi perempuan, tetapi sejatinya perempuan adalah pilar pembangunan bangsa. Dengan Hari Ibu, kita berharap pergerakan perempuan menjadi semakin baik, semakin mengisi semua lini leadership di seluruh lembaga negara, di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan tentunya tujuannya adalah untuk kemajuan perempuan dan melindungi anak, sekaligus juga untuk kemajuan bangsa Indonesia. Sekali lagi, keberdayaan perempuan akan memajukan bangsa ini, dan perempuan adalah salah satu pilar untuk membangun bangsa ini yang tidak boleh ditinggalkan. Perempuan berdaya, Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Ibu 22 Desember tahun 2022. Bincang-bincang Sobat KPAI.